Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masyita Nurfadia dengan NIM 2001015100004 dari kelas C ICP 2020 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang barisan konvergen dan pembuktiannya pada mata kuliah analisis real yang diampuh oleh Bapak Ilham Minggi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang apa sih itu barisan konvergen, maka kita terlebih dahulu akan mengetahui subtopik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang apa sih itu ekor barisan. Yang kedua, kemudian kita masuk pada definisi konvergen, dan yang ketiga kita masuk pada contoh konvergen itu sendiri dan latihan barisan konvergen pada file PDF yang telah Bapak kirimkan. Nah, untuk itu kita akan melangkah pada apa sih itu sebenarnya ekor barisan. Nah, ekor barisan ini atau yang kita kenal dengan pendekatan ekor barisan digunakan untuk memeriksa apakah suatu barisan itu konvergen atau tidak. Nah, pendekatan ini merupakan jembatan untuk kita mengetahui suatu barisan itu sekali lagi apakah dia konvergen atau tidak. Nah, ini di sini terdapat contoh pendekatan ekor barisan di mana xn sama dengan 1 tambah 1 per n sama dengan 2, 3 per 2, 4 per 3, 5 per 4, 6 per 5, dan seterusnya. Nah, n-nya di sini merupakan angka bilangan asli di mana 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ketika kita substitusi 1 ke dalam 1 tambah 1 per n, maka kita akan dapatkan 2. Begitupun ketika kita substitusi 2 pada 1 tambah 1 per n, maka kita akan mendapatkan 3 per 2. Nah, lalu apa sih sebenarnya ekor barisan? Ekor barisan ini dimana sebuah barisan kita akan menghilangkan beberapa suku yang pertama. Nah, dapat kita lihat bahwa barisan 1 tambah 1 per n itu terdiri dari 2,3 per 2, 4 per 3, 5 per 4, 6 per 5. Nah, pada barisan ini kita akan menghilangkan 3 suku pertamanya, yakni 2, 3 per 2, 4 per 3. Nah, oleh karena itu maka ekor barisannya itu dimulai dari 5 per 4, 6 per 5, 7 per 6, 8 per 7, dan seterusnya. Nah, ekor barisan ini kita boleh mengambil ekor barisan yang lain, tetapi ketika kita mengambil barisan, maka semua suku-suku yang ada pada suku pertama dan semua suku-suku yang sesudah suku pertama harus kita ambil. Misalnya ketika kita ingin menghilangkan 3 suku pertama, maka semua suku yang sesudah 3 suku pertama itu harus kita ambil, seperti 5 per 4, 6 per 5, dan seterusnya. Kemudian tadi sudah jelas apa pengertian dari ekor barisan itu. Ekor barisan ini berarti ekor barisan itu yang barisan yang berada paling akhir. Baik itu kita akan menghilangkan 3 suku pertama ataupun 2 suku pertama, 4 suku pertama, tetapi sesudah kita menghilangkan suku pertama kita harus mengambil barisan yang berada di belakangnya. Kemudian kita masuk kepada apa sih sebenarnya itu definisi barisan konvergen. Nah, kita tahu bahwasanya barisan itu merupakan suatu fungsi. Nah, barisan juga domain dari himpunan bilangan asli. Nah, tadi itu kita setelah ketahui bahwa barisan xn di mana n itu sendiri merupakan bilangan asli akan kita petakan kepada bilangan real. Nah, tadi terdapat xn 1 tambah 1 per n, di mana ketika kita petakan kita akan petakan 1, kita petakan ke
1 kita petakan ke 2, baik itu 2 kita petakan ke 3/2, 3 kita petakan ke 4/3, 4 kita petakan ke 5/4, 5 kita petakan 6/5. Ini semua merupakan bagian dari suku X1, suku X2, suku X3, suku X4, dan suku X5 maupun seterusnya. Nah, kita tahu bahwa fungsi digambarkan pada grafik dimensi 2. Nah, begitupun dengan barisan ini. Ketika kita petakan barisan ini, ketika kita petakan barisan ini pada grafik, maka kita dapat melihat bahwa 1,2, 1,2, 2,3/2, 3,4/3, 4,5/4, 5,6/5, dan seterusnya itu akan terus mendekati 1. Nah, titik-titik ini akan terus mendekati 1, di mana 1 R di mana di sini pada grafik terlihat bahwa R sama dengan 1. Nah, secara visual kita dapat mengatakan bahwa grafik ini akan konvergen ke 1 karena titik ini secara tidak langsung akan mendekati R sama dengan 1. Selanjutnya kita misalkan lagi, kita misalkan lagi di mana pemisalan ini kita akan membuat pita ataupun garis di sekitar R sama dengan 1 tadi. Dapat kita lihat bahwa R sama dengan 1 itu merupakan garis merah, dan akan kita buatkan pita di sekitar R sama dengan X1 itu. Nah, dapat kita lihat bahwa mulai dari X5, X6, X7, dan seterusnya sudah masuk ke dalam pita tersebut, sehingga pitanya bisa kita perlebar ataupun kita persempit terus-menerus. Ketika kita mengambil sebarang lebar pita dan dipersempit, maka senantiasa ada ekor barisan yang masuk ke dalam pita. Maka barisan pada gambar tersebut dikatakan sebagai barisan yang konvergen. Nah, kita lihat lagi bahwa di sini X5 dan X6 dan X7 telah masuk ke dalam pita. Nah, hal ini dikatakan bahwa barisan tersebut merupakan barisan yang konvergen karena ekor dari barisan itu, yang kita tahu tadi bahwa ekor dari barisan ini X5 dan seterusnya itu masuk ke dalam pita. Nah, ingat lagi bahwa definisi dari ekor barisan bahwa kita menghilangkan suku pertama atau 4 suku pertama, dan sesudah suku pertama itu kita ambil semua barisan yang berada di belakangnya, baik itu X5 sampai seterusnya. Kemudian untuk pitanya dapat kita nyatakan dalam lebar 2 kali epsilon. Nah, lebar 2 kali epsilon ini, di mana epsilon ini kita tahu merupakan bilangan positif. Jadi, kita akan mengambil sebarang bilangan. Misal, epsilon di sini sama dengan 1/10. Nah, kita lihat bahwa epsilon di bawah pita 1 ini sama dengan 1 kurang epsilon. Sedangkan epsilon yang berada di atas pita ini sama dengan 1 tambah epsilon. Nah, jika lebar pita ini kita ubah dan selalu ada ekor barisan yang masuk ke dalam pita, maka bisa kita katakan bahwa barisan tersebut konvergen. Nah, tadi contohnya kita akan mengambil bilangan epsilon. Nah, di sini epsilonnya kita ambil 1/10 ya tadi. Nah, maka 1/10 epsilon di bawah pita ini ketika kita ganti dengan 1/10, maka 1 dikurang 1/10 akan menghasilkan 9/10, dan 1 tambah 1/10 akan menghasilkan 11/10. Nah, jika lebar pitanya tadi kita ubah dan ada ekor barisan yang masuk ke dalam pita, maka kita tegaskan bahwa itu merupakan konvergen. Jadi, untuk setiap
epsilon positif ada ekor barisan 1 tambah 1/n sehingga semua suku pada ekor barisan berada di dalam pita mulai dari 1 kurang epsilon sampai dengan 1 tambah epsilon. Maka dapat dinyatakan bahwa barisan 1 tambah 1/n ini konvergen ke 1 karena semua ekor barisan yang berada pada pita mulai dari 1 kurang epsilon ditambah sampai dengan 1 tambah epsilon itu berada dalam pita dan cenderung konvergen ke 1 atau R sama dengan 1. Kemudian untuk definisi barisan konvergen dalam kalimat matematika itu tadi kita sudah mengenal apa sebenarnya itu ekor barisan dan itu sangat berfungsi pada pendefinisian matematika secara kalimat matematika. Nah, Xn dikatakan konvergen ke X jika untuk setiap epsilon itu positif terdapat ekor barisan sehingga semua suku-suku ekor barisan tersebut berada dalam pita. Nah, berada dalam pita ini yang dimaksud X kurang epsilon dan X tambah epsilon. Nah, tadi itu berada dalam pita batasannya X kurang epsilon dan X tambah epsilon. Nah, ingat sekali lagi bahwa epsilonnya itu merupakan epsilon lebih besar dan sama dengan 0. Ini berarti dia epsilonnya bernilai positif. Nah, K ini merupakan indeks dari ekor barisan. Nah, ekor barisan itu tadi sudah ditekankan bahwa kita akan menghilangkan semua suku pertama dan mengambil semua suku yang setelah suku pertama. Nah, kita tahu bahwa ekor barisan itu ialah suku tertentu. Nah, kita misalkan bahwa ketika kita mengambil suku ke 100 dan yang masuk pada pita itu pasti suku ke 101 dan seterusnya. Maka untuk itu, untuk setiap epsilon positif terdapat K indeks elemen dari bilangan asli di mana N ini N lebih besar sama dengan K, maka Xn elemen bagian dari X kurang epsilon, X tambah epsilon. Nah, kita dapat mendefinisikan X kurang epsilon dan X tambah epsilon ini lagi sebagai jarak dari Xn dengan X itu sendiri. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat sebuah barisan bilangan yang menyatakan jarak Xn dengan X. Nah, jarak Xn elemen X kurang epsilon ya kita tahu bahwa Xn itu bagian dari X kurang epsilon dan X tambah epsilon. Nah, kita lihat bahwa X ini merupakan bagian dari X kurang epsilon dan X tambah epsilon dan dia berada pada bagian tengah dari X kurang epsilon dan X tambah epsilon sendiri, sehingga jarak antara X dengan X kurang epsilon itu berada di sekitar epsilon itu sendiri, sehingga dapat kita definisikan bahwa X dengan X elemen bilangan X kurang epsilon dan X tambah epsilon itu sebagai mutlak Xn kurang X. Nah, Xn sendiri dalam matematika formal dikatakan konvergen ke X jika untuk setiap epsilon positif terdapat K elemen N sedemikian sehingga N lebih besar dari K, maka Xn kurang X lebih kecil dari epsilon itu sendiri. Nah, di sini terdapat ekor barisan yang dimana XK tambah 1, XK tambah 2, dan seterusnya. Nah, tadi terdapat contoh definisi dari barisan itu sendiri yang akan kita buktikan dengan pendefinisian di mana akan kita buktikan bahwa 1 tambah 1/n itu konvergen ke 1 dengan cara pendefinisian. Nah, di sini untuk setiap epsilon positif terdapat
K elemen dari N bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar dari K, maka mutlak 1 tambah 1 per N kurang 1 lebih kecil dari epsilon. Nah, kita lihat bahwa 1 tambah 1 per N kurang 1 itu sama dengan 1 per N. Kita manipulasi aljabar di mana 1 tambah 1 per N kurang 1 itu sama saja dengan 1 per N. Nah, kita akan membuktikan apakah setiap kita mengambil sebarang epsilon akan kita selalu temukan K itu sendiri. Nah, di sini kita buktikan dengan cara cakaran atau pencoretan terlebih dahulu, di mana N lebih besar, anggap saja kita belum mengetahui N lebih besar dari apa terlebih dahulu. Di sini kita akan mengambil 1 per N lebih kecil dari 1 per 10. Maka kita akan mengambil bilangan angka 11, di mana 1/11 itu pasti lebih kecil dari 1 per 10. Jadi N lebih besar sama dengan 11. Nah, untuk 1/N lebih kecil dari 3 per 17. Nah, di sini 3 per 17 itu sendiri itu bilangan apa yang lebih kecil dari 3 per 17. Jadi dengan cara 17 dibagi 3 itu 5, sekian, maka yang kita ambil itu di atas 5, sekian yakni 6. Kita temukan bahwa N lebih besar sama dengan 6. Jadi 1/6 itu lebih kecil dari 3 per 17. Begitupun dengan 5 per 102. Ketika kita membagi 102, kita bagi dengan 5, maka kita akan menemukan bahwa 20, sekian, maka kita akan mengambil N lebih besar sama dengan 21 atau 1/21 lebih kecil dari 5 per 102. Nah, kita tahu bahwa N lebih besar atau sama dengan K dan 1/N lebih kecil dari epsilon. Nah, kita tahu bahwa K di sini merupakan bilangan asli yang lebih besar daripada epsilon itu sendiri. Nah, daripada 1/3. Nah, jadi kita ketahui bahwa K itu merupakan bilangan asli yang lebih besar dari 1/epsilon. Nah, kita tahu bahwa 1/epsilon tambah 1 itu merupakan bilangan bulat terbesar yang kita tambahkan dengan 1. Nah, di sini 1 per epsilon itu merupakan bilangan bulat terbesar yang kita tambahkan dengan 1. Sehingga untuk pembuktian formal, kita akan membuktikan bahwa 1 tambah 1 per N itu konvergen ke 1. Nah, kita tahu bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dapat dipilih bahwa bilangan asli dari K tadi kita ketahui bahwa K sama dengan 1/epsilon bilangan bulat terbesar tambah 1, sehingga berlaku bahwasanya N lebih besar sama dengan K sama dengan 1/epsilon ditambah 1. Nah, kita masuk pada pembuktian secara pendefinisian formal bahwasanya 1 tambah 1 per N kurang 1 sama dengan 1/N lebih kecil sama dengan 1/K sama dengan 1. Nah, K tadi itu kita tahu bahwa dia 1/epsilon ditambah 1, maka kita substitusi dengan 1/epsilon tambah 1. 1 per 1/epsilon tambah 1 lebih kecil dari 1 per 1/epsilon. Nah, 1 per 1/epsilon ini kita tahu bahwa sama saja dengan epsilon itu sendiri. Sehingga 1 tambah 1 per N kurang 1 sama dengan 1/N lebih kecil sama dengan 1 per N sama dengan 1 per 1/epsilon tambah 1 lebih kecil dari epsilon sendiri. Karena kita tahu bahwa 1 per 1/epsilon ini menjadi penyebut sehingga dia lebih kecil dari epsilon itu sendiri. Maka terbukti bahwa 1 tambah 1 per N itu konvergen ke 1 dengan menggunakan definisi barisan konvergen itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menguji pemahaman kita dengan
Mari berlatih soal-soal pada file PDF. Nah, dalam bagian ini kita akan menggunakan pengetahuan kita tentang barisan konvergen itu sendiri. Nah, di sini terdapat barisan S sama dengan 2,3/2, 4/3, 5/4, 6/5. Nah, kita bentuk ke dalam bentuk rekursif, di mana kita temukan bahwa bentuk rekursifnya itu 1 tambah 1/n. Nah, 1 tambah 1/n ini ternyata sama pada contoh yang telah kita kerjakan dengan pembuktian menggunakan definisi konvergen, sehingga kita temukan bahwa barisan xn ini cenderung konvergen ke 1, sehingga 1 tambah 1/n kurang 1 sama dengan 1/n lebih kecil sama dengan 1/k sama dengan 1/1/epsilon tambah 1 lebih kecil dari epsilon itu sendiri. Selanjutnya kita akan berlatih pada soal ketiga ini. Nah, kita akan membuktikan bahwa di mana Z sama dengan Euler pangkat 1/n. Nah, barisan Z ini kita akan buktikan bahwa dia konvergen ke 1 untuk setiap n elemen bilangan asli. Untuk membuktikan Euler pangkat 1/n ini konvergen ke 1, cukup kita buktikan bahwa 1/n ini konvergen ke 0. Nah, karena kita ketahui bahwa Euler pangkat 1 itu sama dengan 1. Nah, buktinya kita akan ambil sebarang bilangan positif Euler. Kita akan mengambil sebarang bilangan positif epsilon ini itu di mana kita pilih bilangan asli K. Kita ketahui bahwa bilangan asli K tadi sama dengan 1/epsilon bilangan bulat terbesar ditambah 1, maka untuk semua n lebih besar sama dengan K berlaku nilai mutlak 1/n kurang 0 sama dengan 1/n kurang 0 itu sama saja dengan nilai mutlak 1/n lebih kecil sama dengan 1/k sama dengan 1/1/epsilon tambah 1 lebih kecil dari epsilon itu sendiri. Sehingga oleh karena itu terbukti bahwa 1/n ini konvergen ke 0, maka Z konvergen ke 1. Kita telah berlatih, kita juga telah mengetahui sebelumnya definisi barisan konvergen dan juga ekor barisan, sehingga dengan itu berakhir pula pembahasan kita pada barisan konvergen ini dan pembuktiannya. Untuk itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.